saya sama Ustadz, sama suami, itu pernah ketemu sama seorang ibu-ibu, orang asli Lampung, kaya sekali, hartanya banyak, sampai pulau juga punya. Kemudian beliau punya usaha, usahanya itu properti. Jadi bikin perumahan dan cabang perumahannya itu banyak di mana-mana. Itu Masya Allah, investasinya luar biasa sekali. Anaknya yang pertama kuliah di Belanda, yang kedua kalau nggak salah di Perancis ya, atau di mana saya lupa. Pokoknya dua-duanya lulusan luar negeri. Yang satu arsitek, yang satu dokter. Anaknya cewek cowok, tapi dia janda. Suaminya sudah meninggal. Jadi awalnya itu usaha properti adalah usaha suaminya. Kemudian suaminya meninggal, diteruskan sama istrinya. Tiba-tiba datang waktu pengajian, ketemu saya sama suami. Ustadz, Ustazah, saya punya niat katanya, karena saya merasa investasi dunia, tapi saya belum ada investasi akhirat. Saya pengen bangun pesantren sama masjid. Mohon bimbingan dari Ustadz, Ustazah. Ya udah, kita ngikut, kan itu harta dia ya Bu ya. Tiba-tiba kita diundang ke rumahnya, suruh datang ke satu perumahan lokasi. Jadi dia pengen bikin pesantren itu dalam perumahan kayak gini. Sudah lihat tanah dan lain sebagainya, sudah ancang-ancang Ustadz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kita sudah bikin kurikulum dan lain sebagainya nih. Udah siap pembangunan. Pulang anaknya dari Belanda yang pertama, cowok. Ya, ini ibunya udah pengen investasi akhirat. Gini punten, dari harta yang dia miliki, banyak properti, pulau, semuanya, bikin pesantren misalkan kalau cuman habis 1M 2M gak ada apa-apanya, tapi nilai pahalanya akan mengalir terus. Dia pengen pesantren itu mayoritas nanti ada saling silang, ada yang bayar tapi kebanyakan harus yatim dan duafa, pengennya gitu. Oke, kita setujuin. Pulang anaknya dari Belanda, cowok, dokter. Ya, yang kedua baru arsitek, yang cewek. Abis itu kita diundang sama dia, Ustadz nanti tolong datang bawa kurikulum dan lain sebagainya yang sudah kita buat. Ketemu di rumahnya, kita nunggu di ruang tamu. Si ibunya masih dalam perjalanan, keluar anaknya yang laki-laki. Punten bapak ibu, ini ada urusan apa kesini katanya. Kita bicarakan kan, namanya itu anaknya, ya ini mau bikin ini. Loh, kok ibu saya nggak ada cerita sama saya? Mau dibangun di mana itu tanah, kata anaknya. Oh, di salah satu perumahan ada tanahnya katanya paling depan. Ya, jadi ruko-rukonya juga nanti bisa buat para santri dan lain sebagainya. Dia bilang, satu perumahan dia banyak. Anaknya langsung ngegas Bu, marah. Ini belum ada ibu saya nih ngomong sama saya dan lain sebagainya. Setahu saya ruko di depan itu mau saya buat klinik katanya, bukan pesantren dan lain sebagainya. Oh iya, saya kan sama Ustadz nggak tahu ya, taunya cuma dia datang suruh dibantu untuk menjalankan dan lain sebagainya. Datang akhirnya si ibu itu, kita ngobrol, anaknya juga ikut ngobrol di situ. Itu anaknya, ibu kok nggak bilang-bilang sama saya nggak setuju dan lain sebagainya, langsung masuk ke dalam. Akhirnya sampai sekarang nggak ada kabar. Nah jadi, ya kalau kita sih mau jadi mau enggak, ya bukan ini kita ya. Tapi kan si ibu itu dulu ada niat, dia pengen wakaf untuk pembangunan pesantren dan masjid dan lain sebagainya. Ya sudah, ternyata nggak ada kabar sampai sekarang. Wallahu alam. Fikir kami mungkin memang tidak disetujui oleh anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah itu penting Bu, mendidik agama kepada anak-anak kita. Jangan sampai ketika kita punya harta banyak, ada orang tua pengen wakaf, orang tua pengen bangun masjid, orang tua pengen nyumbang buat yatim dan lain sebagainya, tapi anaknya nggak setuju. Kenapa? Karena anaknya lebih condong kepada hal duniawi daripada akhirat. Padahal bapaknya udah nggak ada, emaknya janda sendirian, nikah lagi enggak, anaknya nanti nikah dua-dua. Emaknya pengen, ya Allah, kalaupun Ustadz, Ustazah saya wafat nanti, saya pengen ini jadi amal yang tidak terputus. Katanya, dia bangun pesantren, ada santrinya, di tiap hari didoain sama santri. Masa nggak didoain? Kalaupun tidak didoakan, ini kita nyumbang, kita bangun masjid, kita wakaf buat sekolah, masjid, pesantren,
kalaupun nggak didoakan sama jamaah, tetap nilainya itu mengalir terus pahalanya. Apalagi sama orang yang sholat dalam masjid, sama orang yang belajar dalam pesantren didoakan. Ya Allah, kita Fatihah dulu. Buat siapa? Buat yang wakafin masjid ini, yang wakafin tanah pesantren ini, Fulanah bin Fulan, Fulan bin Fulan. Kita doain, mudah-mudahan ngalir terus pahalanya. Tuh, jadi banyak orang yang kaya hartanya tapi lupa untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang harus kita pahami, harta yang kita miliki itu ada hak orang lain di dalamnya. Jadi sedikit orang kaya yang benar-benar legowo mau investasi untuk akhirat. Kalau duniawi mah banyak perhiasannya, saldonya di mana-mana, sahamnya di mana-mana, tanah dan lain sebagainya. Tapi punten, kalau kita mati, kira-kira yang ngerasain siapa, Bu?